Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Udin Jainuddin dari SMA Negeri 1 Suranenggala. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan sedikit berbagi modul 1.3 koneksi antar materi, yaitu tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kaitan peran pendidik dalam mewujudkan profil pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu beliau mengatakan bahwa seorang pendidik harus dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Karenanya, pendidikan harus memahami dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Adapun paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, seorang guru tentunya harus memiliki visi agar terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi di lingkungan sekolahnya. Paradigma inquiry apresiatif ini dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, seorang guru harus memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi di lingkungan sekolah. Dalam pembuatan visinya yang berpihak pada murid tentunya, seorang guru harus dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA. IA ini merupakan pendekatan yang fokus pada kekuatan dan potensi positif yang mencakup 5 tahapan, yaitu yang pertama define, discover, dream, design, and destiny. IA mendorong eksplorasi dan pemanfaatan hal-hal positif untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Untuk di sekolah saya sendiri, gambarannya secara umum yaitu masih banyak murid yang kurang berminat dan kreatif dalam KBM di kelas. Mungkin karena pembelajaran yang cenderung pasif, metodenya hanya ceramah saja, dan ini membuat murid kurang terlibat aktif dan sedikit memiliki kesempatan untuk bekerja sama, diskusi, atau berbagi ide. Padahal, setiap murid memiliki kreativitas dan kemampuan beragam. Kemampuan menggunakan IT pun saya lihat cukup beragam dan pembiasan religius yang masih rendah. Dengan bimbingan yang inklusif tentunya, pemanfaatan teknologi dilakukan guna membangun motivasi belajar yang aktif dan kreatif yang disertai dengan pembiasaan religius. Melalui kolaborasi tentunya yang difasilitasi oleh guru, murid tidak hanya belajar materi akademik, namun juga mengembangkan keterampilan pemanfaatan teknologi. Peran saya dalam visi guru penggerak yaitu
berdasarkan upaya yang ingin saya kembangkan di lingkungan sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Suranenggala. Saya rumuskan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA melalui kanvas Bagja. Adapun prakarsa perubahan, itu saya ingin meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi dan pembiasan religius. Yang diharapkan saya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila serta menuntun murid untuk siap menghadapi perkembangan zaman yang selaras dengan budaya masyarakat di sekitar. Untuk pertanyaan kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Untuk visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan religius. Adapun revisi visi berdasarkan prakarsa perubahan yang telah dibuat menggunakan kanvas Bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Visi tersebut menjadi mewujudkan generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan religius melalui pembelajaran kolaboratif yang mendukung keterlibatan murid aktif, inklusif, dan pengembangan potensi maksimal dalam lingkungan belajar yang menyenangkan. Adapun alasan revisi visi saya tersebut, yaitu yang pertama, harus ada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang kedua yaitu ingin menekankan murid aktif dalam metode pembelajaran kolaboratif, yaitu adanya interaktif, kerjasama, dan diskusi. Yang ketiga yaitu komitmen lingkungan belajar yang inklusif, sehingga murid merasa dihargai dan diterima. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menginginkan adanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seorang guru tanpa visi adalah seperti navigasi tanpa peta. Visi memberikan arahan, tujuan, dan makna dalam setiap langkah proses pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.